Halo teman-teman, selamat datang di podcast Refleksi Latsar CPNS. Bersama saya Ahmad Kamil Zulkarsi. Di kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok satu kelas A Latsar CPNS dari Bapak Kelompok 1 Medan. Mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing dari Mas Abda dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Syakur Takwadin dari BPJN Aceh. Halo, aku Abdul Skaikal dari BWS Sumatera 4 Batam. Halo semuanya, saya Abi Aryaza dari Setijen SDA. Saya Ahmad Kamil Zulkarsi dari Ditjen Direktorat SWSDA. Halo, nama saya Ahmad Salahuddin Nur dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Halo semua, saya Adi Fitria Raab dari Sekretariat Direktorat Jenderal SDA. Halo semuanya, perkenalkan saya Ade Putri Sihaan dari BWS Sumatera 4 Batam. Nah, tidak kerasa ya kita udah hampir menyelesaikan pembelajaran dan ada satu nih. Udah banyak yang kita pelajari selama kurang lebih 4 hari ini. Oleh karena itu, kayaknya sekarang ini waktu yang pas nih buat review semua pembelajaran atau materi yang pernah kita terima dari Pak Parlin terkait agenda satu. Seperti biasa, mungkin kita undang ya teman-teman dari kelompok satu untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka. Kita coba mulai dari Mas Abda. Silakan Mas. Nah, oke, terima kasih Mas Kamili. Jadi ini kan biar adil, biar kita bagi per topik lah gitu ya. Jadi saya mungkin mau bahas tentang yang hari pertama agenda satu, tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Jadi kan wawasan kebangsaan ini kan kalau bagi saya dia itu bukan sekedar teori gitu. Jadi ini lebih kepada cara pandang kita dalam sosial, dalam berkehidupan di bernegara lah gitu intinya. Jadi kan Indonesia ini kan bukan hanya tempat tinggal, tapi tanah air kita. Tanah kita dibesarkan, tanah kita menimba ilmu. Jadi wawasan kebangsaan ini mengajarkan kita bahwa di tengah-tengah perbedaan suku, budaya, agama, dan lainnya, kita harus tetap dalam satu satu semangat gitu, satu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini kan para calon ASN atau CPNS lah, calon pegawai negeri sipil. eh, Wawasan kebangsaan ini menjadi pondasi dalam bersikap. Contohnya itu kita dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Lalu ada taat terhadap konstitusi, menjaga keutuhan NKRI, dan juga menghargai keberagaman yang ada. Karena yang kita tahu kan Indonesia ini beragam lah intinya. Dengan 17.000 pulau, budaya juga pasti berbeda-beda. Lalu untuk wawasan kebangsaan ini, dia itu juga penting untuk dipahami karena yang pertama itu dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Lalu dia juga menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak, baik dalam kehidupan di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Lalu dia juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Jadi walaupun kita berbeda-beda tadi, tapi kita itu tetap sebagai warga negara Indonesia gitu. Dan juga ini menjadi pondasi etika untuk kita sebagai aparatur negara, sebagai ya kita kan sudah diangkat lah sebagai CPNS. Maka ke depannya kita kan juga pasti akan menjadi ASN gitu kan, aparatur sipil negara. Lalu juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman disintegrasi, ancaman-ancaman yang menjadi faktor pemecah belah kita lah, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Mungkin kan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang dahulu, mereka lah yang telah membantu kita untuk menghilangkan ancaman-ancaman dari luar, penjajahan lah, kolonialisme lah, gitu-gitu. Sekarang kan tugas kita itu untuk menjaga, untuk melawan ancaman-ancaman yang dari internal, yang dari diri kita sendiri. Yang misalnya kan penyebaran-penyebaran isu yang tidak benar, yang emang fungsinya itu untuk memecah belah kita. Mungkin dari saya tentang wawasan kebangsaan, itu aja sih Mas. Baik, terima kasih Mas Abda. Tadi udah jelasin ya sama Mas Abda ya tentang wawasan kebangsaan. Apa aja sih? Apa sih wawasan kebangsaan itu? Fungsinya buat apa? Dan apa kita butuh tadi ya? Jadi jelaskan semua sama Mas Abda. Selanjutnya kita lanjut ke Mas Abdul nih. Mau cerita apa nih Mas Abdul?
Makasih Mas untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin melanjutkan sih kalau tadi kan tentang kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Nah, tapi kita juga tidak perlu lupa dengan ada wawasan kebangsaan, kita harus bisa untuk apa namanya membela negara kita juga. Jadi kita nggak hanya tahu ilmu tentang kebangsaan, tapi juga harus bisa membela negara kita di saat dibutuhkan. Nah, pada waktu kita laksa ini, kita kita juga mendapat ilmu nih tentang namanya bela negara ataupun kesiapsiagaan bela negara, yang dimana maksudnya itu suatu kondisi, suatu kondisi, suatu waktu yang dimana yang apa namanya kita tahu selalu siap siaga. Nah, baik mau itu secara fisik, mental, sosial maupun atau apapun itu dan menghadapi situasi kerja yang beragam gitu. Terutama bagi kita CPNS bukan, pasti akan ada-ada aja itu nanti itu. Nah, kita yang kita lakuin berdasar kebulatan sikap sama tekad kita, dan kita harus ikhlas melakukannya dan sadar untuk berkorban gitu. Sepenuh jiwa raga kita dilandasi kecintaan kita terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila sama UUD 1945. Nah, nah untuk mulai bela negara kita harus tahu nih dasar-dasarnya itu seperti apa. Nah, ya, ada 5 dasar nilai ada 5 nih nilai dasar dari bela negara. Itu yang pertama itu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir itu kemampuan awal untuk bela negara seperti itu. Nah, saya juga setuju dengan pendapat Mas Abdas sebelumnya tentang bagaimana kita harus hmm, konsisten nih menjaga empat konsensus empat konsensus dasar negara ini seperti Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak terjadinya disorientasi, distrust, disobedience maupun disintegrasi seperti itu. Nah, kalaupun kita sebagai CPNS gitu kan, terutama di zaman yang sangat modern ini, tidak ada salahnya kita menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan sehingga kita dapat eh menyebarkannya pesan-pesan toleransi, kerukunan, sehingga ya apa 4 konsensus dasar tadi itu bisa kita perkuat lagi, bisa kita sebarkan lebih luas lagi sehingga cakupannya tidak hanya kita-kita sebagai CPNS saja seperti itu, Mas. Saya kembalikan Mas Kamili. Ya, terima kasih Mas Abdul. Cukup lengkap tadi ya juga dari Mas Abdul tentang kesiapsiagaan bela negara, mulai dari persiapan fisik, mental ya Mas ya. Juga Ya, betul. singgung juga tadi kompetensi dasar bela negara, terus juga yang penting juga konsensus dasar tadi itu juga sama Mas Abdul Ya, nih. ya, betul Terima sekali, kasih Mas Mas. Abdul. Mungkin kita lanjut lah ke siapa ya? Ke Mas Abi. Silakan Mas Abi. Oke, baik. Jadi di sini saya bakal lanjutin ya. Tadi yang disebutin sama Bang Abda sama Bang Abdul ya. Kalau mereka membahas hari pertama, kita masuk hari kedua itu membahas tentang analisis isu kontemporer. Jadi ya, kalau isu kontemporer sendiri berarti isu-isu yang memang sifatnya terkini gitu ya. Jadi memang kita sebagai ASN, apalagi ujung tombak pemerintahan gitu ya, kita harus melihat nih potensi-potensi AGHT atau kepanjangannya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi ke NKRI. Memang kalau dari slide itu ada beberapa ya dibagi menjadi kurang lebih 9 ya. Kayak narkoba, terorisme atau radikalisme, konflik kepentingan, money laundry, proxy war, maskom, kemudian COVID-19 juga nih. Dan juga tentu saja yang paling kita benci adalah korupsi gitu ya. Nah, mungkin kita bahas satu persatu dulu ya, yang sempat dibahas isu kontemporer. eh Dimulai dari ketahanan nasional. Mungkin kalau secara singkat, memang kita indeks ketahanan nasionalnya itu masih cukup tangguh. Tapi bahkan di beberapa aspek, terutama di ideologi ya, itu masih terhitung kurang tangguh gitu ya. Nah, itu kan menjadi tantangan juga tuh bagi kita, bagaimana
supaya kita bisa mencapai indeks ketahanan nasional tangguh atau kalau bisa pun sangat tangguh ya kayak gitu. Kemudian masuk ke multipolarisasi kekuatan global ya yang kita tahu kan baru-baru ini gitu kan ada persaingan kekuatan. Kita mulai dari kekuatan ekonomi antara AS dan Cina gitu ya. Ada ketegangan lah di antara Asia Pasifik kayak gitu. Kemudian selain adanya persaingan ekonomi, kemudian kita juga ada sengketa Laut Cina Selatan yang ini juga berpotensi ya terhadap keutuhan NKRI juga. Kemudian potensial masalah ini perbatasan di NKRI ya karena kan negara kita bentuk kepulauan ya yang juga dipisahkan oleh laut gitu. Jadi ini juga menjadi masalah di NKRI. Bahkan kalau dari surveinya Global Initiative Against Transnational Organized Crime tahun 2023, itu kita mencapai ranking 6 terburuk gitu dari 152 negara yang di ranking kayak gitu. Kemudian kita masuk lagi ke masalah peran dagang, yang masalah biaya tarif ya dari antara Indonesia dan Amerika Serikat itu kita juga ada tantangan tuh. Di kita bisa dibilang dapat keuntungannya adalah turun ya untuk tarif ekspor dari 32% ke 19%. Tapi dari Amerika Serikat juga mereka memiliki lebih banyak keuntungan gitu ya. Tarif ekspor ke Indonya 0%, kemudian kita harus beli energi ke mereka 240 triliunan, kita harus beli pesawat Boeing 777 kurang lebih berapa ya? 50 kalau saya tidak salah ingat. Kita juga harus beli alat pertanian dan juga yang menjadi polemik itu adalah yang kita mengirimkan nih atau membuka akses untuk data digital nasional kayak gitu. Nah, ini sangat-sangat ini ya menjadi polemik ya apalagi di berita itu terkait keamanan data kita terus bagaimana. Kemudian masuk ke iklim ya karena kita juga sering ya terhadap bencana alam kayak gitu. Kemudian demokrasi kita nih terutama masih juga belum efektif, belum transparan, yang yang mana kita juga perlu ya ini demokrasi yang efektif dan transparan. Kemudian ancaman kegagalan nih bonus demografi yang sebetulnya sayang sekali ya kalau kita punya bonus demografi tapi kita belum bisa manfaatkan. Kemudian kita dari sisi kelaparan itu di Indonesia kita tuh ranking 77 dari 127 negara gitu. Kemudian mungkin digital karena kita udah masuk era digitalisasi, ini banyak ya ada pencurian dan pembobolan data, kemudian pinjol dan juga minat baca rendah ya. Yang kita tuh bahkan ranking 60 dari 61 negara gitu. Terutama kemudian selanjutnya korupsi tuh yang kita juga di Indonesia memang masalah korupsi ini selalu ada ya tiap bulan mungkin tiap minggu gitu ya dan yang paling besar bukan baru-baru ini ya tapi ya itu Pertamina ya mencapai hampir 1.000 triliun kayak gitu dan juga ya, masalah mental itu kesehatan mental itu juga menjadi masalah isu kontemporer di Indonesia jadi memang di Indonesia ini kita banyak sekali isu-isu yang sebenarnya masih perlu kita untuk dorong supaya bisa diperbaiki permasalahannya seperti itu mungkin itu sih Mas Kamili. Baik, terima kasih Mas Abi ya. Eh, jadi juga banyak dijelasin sama Mas Abi terkait isu-isu kontemporer nih. Ini kan sebagai ASN ini salah satu senjata kita lah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan existing di negara kita khususnya itu ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Selanjutnya ada Mas Salahuddin. Silakan Mas Salahuddin. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan review dari salah satu materi yang sangat menarik dalam pelatihan dasar yang kita ikuti, yaitu tentang algoritma kebangsaan. Sesi dimulai dengan membahas realitas kebangsaan masa kini. Kita diajak melihat fenomena polarisasi sosial, apatisme generasi muda, krisis identitas di era digital, serta tantangan multikulturalisme dan globalisasi. Semua ini kan diperparah ya dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang kalau nggak dikelola bisa jadi ancaman kehidupan dan demokrasi. Dari sinilah muncul ide tentang algoritma positif untuk kebangsaan. Lalu apa sih sebenarnya algoritma kebangsaan itu?
Jadi Pak Parlin, pembicara, menjelaskan bahwa ini adalah sistem nilai dan perilaku yang membentuk warga negara agar punya pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Konsepnya seperti resep masakan, ada input, proses, dan output. Inputnya adalah nilai, diproses menjadi kesadaran, lalu diharapkan menjadikan aksi nyata. Bagian menarik lainnya adalah tentang peran kita sebagai ASN muda. Kita sebagai ASN muda tidak hanya menjadi eksekutor kebijakan, tapi juga diharapkan menjadi motor penggerak inovasi. Contoh konkretnya adalah kampanye anti korupsi berbasis konten digital atau pelayanan inklusif bagi masyarakat disabilitas. Pada intinya, ASN muda harus menjadi teladan dan pembuat narasi positif. Kemudian di akhir sesi kita juga ada diajak praktek, peserta dibagi menjadi 4 kelompok sesuai 4 konsensus dasar berbangsa, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, kita juga tergabung di kelompok Pancasila ya kebetulan. Nah, tugas setiap kelompok tadi untuk merancang survei tentang bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Survei ini kemudian akan kita olah, dibuat infografis, dan akan dipresentasikan pada pertemuan terakhir yang mana itu insya Allah akan dilaksanakan besok ya. Bagi saya pribadi, ini sangat membuka wawasan. Saya jadi paham bahwa di era digital seperti saat ini itu kita harus jadi ikut mengisi ruang media dengan konten positif, nggak hanya cuma pasif, atau bahkan mengisi dengan hal-hal yang negatif. Jadi melalui sesi ini kita belajar bahwa perubahan bangsa dimulai dari diri kita sendiri. Itulah review tentang sesi pembinaan sikap perilaku atau algoritma kebangsaan melalui konsep algoritma kebangsaan yang tadi kita sudah bahas. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Kamili. Baik, terima kasih Mas Salahuddin ya. Cukup jelas tadi dari Mas Salahuddin ya tentang algoritma kebangsaan. Jadi khususnya ini sih, apa sih peran kita sebagai ASN untuk ini ya, ikut andil di situ. Tadi jelasin juga udah sampai kemarin kalau kita dikasih tugas juga ya sama Pak Marlin. Mungkin kita lanjut aja. Selanjutnya ada Mbak Ade Fitria. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Kamil atas waktunya. Jadi saya di sini kedapatan buat review materi tentang rencana aksi bela negara. Jadi beberapa kali kita juga udah ngelaksanain nih tugas buat bikin rencana aksi bela negara. Kalau dari awal nih kan kita sekarang ini latsar lagi di metode pembelajaran jarak jauh ya atau distance learning, di mana pembelajaran ini tujuannya untuk membekali para peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negaranya dengan suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan juga mental dalam menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai nantinya menjadi PNS profesional untuk melayani masyarakat. Di mana kalau dalam agenda pertama ini kita kan ada 3 materi, yaitu ada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Nah, seluruh mata pelajaran ini dirancangnya itu untuk mencapai tujuan kurikulum dalam agenda sikap perilaku bela negara. Jadi ini sebenarnya khususnya akan memberikan penekanan pada kemampuan praktik. Nah, jadi kalau untuk semua materi itu kan kita dari awal itu ada penugasan membaca modul, lalu ada pengayaannya, lalu sekarang kita lagi ada penguatan melalui tatap muka secara Zoom, dan juga setiap harinya ada penugasan melalui learning journal seperti itu. Nah, ditambah lagi untuk materi mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara itu ada materi pokok yang mengharuskan kita melakukan kegiatan praktik, di mana itu akan mencerminkan kesiapsiagaan fisik kita dan juga mental dalam kegiatan melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan juga mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
Nah, tadi juga udah dijelasin sama Mas Abdul kalau ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi kalau rencana aksi bela negara itu kita beberapa kali juga udah mengerjakan, di mana isi pokoknya itu mencakup yang pertama ada nilai bela negara tersendiri, nilai bela negara itu sendiri yang ada 5 itu tadi, lalu indikator sikap dan perilakunya apa, aksinya bagaimana, lalu di mana kan waktu kita melakukan aksi tersebut. Nah, materi kesiapsiagaan bela negara dengan praktik melakukan rencana aksi bela negara ini beberapa kali kita lakuin. Yang pertama itu ada di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu kita bikin di hari Rabu, maaf, di hari Rabu kita ada bikin rencana aksi bela negara dalam kelompok. Ya, jadi lanjut untuk rencana aksi bela negara, kalau kita sudah dapat singgungan dari awal dari Pak Parlin bahwa nanti kita akan juga bikin rencana aksi bela negara mandiri atau individu untuk nantinya akan dilaporkan dikerjakan di laporan aktualisasi seperti itu. Jadi nanti peserta akan ditugaskan untuk membuat rencana aksi bela negara dari bentuk penjabaran kegiatan bela negara yang dilakukan selama baik sekarang on campus ataupun nanti saat off campus di tempat bekerja masing-masing. Dan ini menjadi wujud internalisasi dari nilai-nilai bela negara yang menjadi yang sebagai unsur penilaian sikap PNS. Seperti itu. Kalau dari bagian rencana aksi bela negara saya. Kembalikan kepada Mas Kamili. Baik, terima kasih Mbak Devitri ya. Ya, tadi jelasin juga ya terkait apa rencana aksi bela negara. Dijelasin juga sama Mbak Devitri ya tadi tentang keterkaitan nih antara materi-materi yang udah kita terima dari hari pertama, terus itu nanti akan dipraktekkan melalui ya rencana aksi bela negara ini ya. Oke, mungkin kita lanjut sekarang selanjutnya ke Mbak Ade Putri. Silakan Mbak Ade Putri. Baik, terima kasih untuk Mas Kamili untuk kesempatannya. Eh, saya akan menjelaskan nih apa yang kita pelajari untuk hari terakhir, yaitu hari ini. Mana tadi kita belajar tentang teknik analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis. Yang mana dalam kita menyelesaikan isu ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap identifikasi dan deskripsi isu. Lalu yang kedua ada tahapan memilah atau menapis isu. Yang ketiga ada mendalami atau analisis isu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alternatif penyelesaian isu. Di mana tahapan penyelesaian isu ini adalah langkah yang bakal nanti kita gunakan dalam menyusun aktualisasi kita sendiri. Untuk tahap identifikasi dan deskripsi isu sendiri, dia mempunyai 3 kunci. Tadi dijelasin itu ada yang pertama tentang environmental scanning, lalu ada problem solving, dan yang ketiga ada analytic thinking. Nah, apa sih identifikasi isu itu? Identifikasi itu adalah kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan atau kondisi lingkungannya. Nanti kita akan menggunakan yang tadi environmental scanning itu, sehingga kita mampu mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Lalu apa deskripsi isu? Deskripsi isu itu tadi dijelaskan bahwa yaitu berisi kondisi masalah untuk saat ini, lalu ada dampaknya, dampak jika masalah itu tidak diselesaikan, lalu ada juga para pihak yang terlibat. Selain itu, deskripsi isu ini juga terdiri dari lingkup isu, bisa dari instansi, masyarakat, maupun skala yang lebih besar lagi, skala nasional. Lalu ada rumusan isu, yang mana dia tuh harus memuat 3 inti yang tadi disebutkan, yaitu fokus, lokus, dan waktunya. Lalu yang kedua tadi tahapan menapis atau memilah isu.
tahapan ini tuh tadi ada dua ya yang dijelaskan pemateri kita. Itu ada dua metode. Yang pertama ada metode APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Dan yang kedua itu ada metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Yang mana metode APKL ini kita intinya kita menilai kualitas isu itu. Tadi disebutkan aktual. Aktual itu artinya benar terjadi, lalu problematik itu dia kompleksitasnya, lalu kelayakan relevankah bagi publik, lalu kelayakannya itu realistis untuk ditangani. Sedangkan yang USG itu yang urgensinya itu seberapa mendesak dia, terus seberapa serius dampaknya itu seriousness, dan growth itu apakah dia berpotensi untuk memburuk. Kesalahan yang biasa terjadi dalam tahapan menapis atau memilah isu ini adalah kita tuh cenderung sudah punya pilihan sebelum kita menggunakan teknik ini. Yang kedua, kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikatornya itu tidak dibuat atau tidak jelas. Lalu yang ketiga ada tahap analisis isu. Tadi dijelaskan itu ada beberapa sih, tapi yang saya ingat itu ada yang fishbone diagram, ada yang family tree, sama ada yang 5 why. Kalau yang fishbone itu dia tuh kayak ada bentuk tadi kepala ikan yang itu tuh arti yang dia tuh merupakan pernyataan akibat atau permasalahan terpilih dari hasil penapisan isu. Lalu kalau tulang-tulangnya itu ngegambarin menggambarkan penyebab-penyebab yang mengakibatkan permasalahan terpilih yang dimaksud. Nah, kemudian dalam metode yang fishbone diagram itu ada 3 kategori kalau nggak salah, ada yang kategori 6M, 8P, dan kategori yang 5S. Untuk pemilihannya mungkin kita bisa mencocokkan ya kira-kira yang mana yang akan kita pakai. Lalu tadi ada metode yang family tree, di mana kita ada akibat, lalu kita cari permasalahannya, baru kita cari penyebab-penyebabnya, mungkin berakar-akar lagi hingga kita bisa dapatkan akar masalahnya. Lalu ada yang 5 why analisis itu tuh teknik tanya jawab yang menyelidiki hubungan sebab akibat yang jadi akar dari suatu permasalahan. Lalu yang terakhir nih adalah alternatif penyelesaian. Ada 2, kalau nggak salah tuh gap analisis sama eh, MC Namara kalau nggak salah. Nah, di gap analisis ini itu metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang kita harapkan. Nah, langkah-langkahnya itu kita tentukan dulu kondisi idealnya, lalu yang kedua kita identifikasikan kondisi aktualnya, baru yang ketiga kita identifikasi gapnya, baru kita analisis penyebab gapnya apa, baru kita tentukan solusinya. Untuk teknik ini tuh kelebihannya dia tuh fokus pada perbaikan yang nyata, serta dia praktis dan bisa kita gunakan dalam berbagai konteks. Terakhir itu adalah yang tapisan MC Namara. Nah, ini itu adalah metode untuk menilai dan memilih alternatif solusi berdasarkan beberapa kriteria yang bisa kita ukur secara kuantitatif. Yang mana nanti kita akan ada kriteria penilaiannya itu eh, efektivitas, kemudahan, sama biaya. Nah, di akhir kita akan berikan skor untuk masing-masing solusi itu sendiri, yang mana nanti jumlah skor yang tertinggi itu akan dianggap sebagai solusi yang paling layak untuk kita terapkan. Kelebihannya itu dia objektif, karena dia tadi gunain angka, karena dia kuantitatif ya, dan yang kedua dia membantu untuk membuat keputusan yang mungkin lebih rasional. Mungkin itu aja Mas yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Kembalikan ke Mas Kamil. Oke, terima kasih Mbak Edi Putri. Detail sekali tadi ya penjelasannya tentang analisis risiko yang mulai dari metode-metodenya ya sampai cara menghitung untuk hasil akhirnya ya. Eh, banyak sekali ya teman-teman yang kita pelajari dalam kegiatan agenda satu ini. Eh, selama 4 hari ini itulah yang akan menjadi bekal kita ke depannya sebagai ASN. Nah, tapi kan pembelajaran kita nggak berhenti di sini, nggak berhenti di sini ya. Masih banyak hal dan ilmu yang bisa kita serap ke depannya. Karena belajar itu kan
nggak akan berhenti sampai mati gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Mungkin sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya.